Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Selamat malam pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di edisi kali ini Anjang Sana Wakil Rakyat bersama saya Imam Ganendra. Saat ini saya berada di Piyungan Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Piyungan ini pemirsa merupakan area di sisi timur Kabupaten Bantul. Nah, pemirsa, di Piyungan ini banyak sekali potensi-potensi wisata yang patut Anda kunjungi. Seperti apa di belusukan kali ini? Saya juga sudah janjian dengan Wakil Dewan. Kira-kira ada apa saja di sini? Pantangin terus hanya di Anjang Sana Wakil Rakyat. Yuk! Wah pemirsa, ini sepertinya sudah ditunggu nih dengan wakil rakyat. Kira-kira siapakah wakil rakyat tersebut? Yuk pantengin terus yuk. Halo Pak, selamat malam. Mas Imam, wah, apa kabar Mas? Ya, baru baik. mau tak telepon. Aduh, Saya sudah tidak nunggu agak sabar ya lama. Pak ya. Oh iya dong. Ya pemirsa, Anjang Sana Wakil Rakyat, kita sudah bersama di sini. Di samping saya sudah ada Pak Nur Subiantoro SIKOM selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul. Gimana Pak Nur kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Mas Imam gimana? Baik Alhamdulillah juga. baik juga Ya. Pak. Suasananya waduh luar Iya, biasa, indah tenang, banget, tenang ya Pak. nyaman, Iya. Kita Iya. di sini di mana sih Pak? Dan Ya, juga bersama jadi- siapa ini nanti? Ya, ini saya masih nunggu beberapa teman. Nanti kalau udah kelihatan saya panggil. Jadi Iya. ini wilayah ini masuknya kalau kalurahannya Kalurahan Sri Mulyo. Jadi Kalurahan Sri Mulyo, kalau dusunnya dusun Jolosutro. Jadi Jolosutro. dusun Jolosutro, Kalurahan Sri Mulyo, kecamatannya Piyungan, Kabupaten Bantul. Oh iya. Jadi Sri Mulyo ini sudah ada SK Gubernur. Di Sri Mulyo ini ada SK Gubernur, di sini ditetapkan menjadi daerah kawasan industri khusus, industri kreatif dan juga wisata. Wisata. Ya, dan di sini makanya di Sri Mulyo ini ada 22 destinasi wisata. Lah saya mengambil salah satunya ya Tinatar ini. Ini Bukit Tinatar Bukit tadi Tinatar. kampung Dusun Jolosutro. Iya. Jadi masyarakatnya di masyarakat Jolosutro ini ya masyarakat UMKM, industri rumahan, kemudian juga tapi mayoritas masyarakat petani. Petani ya Pak. Iya, petani. Tetapi luar biasa masyarakatnya, anak mudanya, mereka punya inovasi-inovasi untuk menghidupkan apa ini aset atau potensi alam yang luar biasa. Nyaman Mas di sini. View-nya kita bisa melihat lampu-lampu di. Iya loh Pak, tadi saya udah lewat situ. Wah, Iya, indah banget iya. gitu. Kita bisa nyari rumahnya Mas Imam di mana itu kelihatan. Di sana Pak, di belok sana. kiri lagi. Iya. Ya, Dan ya. juga melihat mata pencaharian masyarakat yang awalnya petani sehingga mulai melirik potensi wisata yang ada di Bukit Tinatar ini ya Pak. Ya, apakah ada pionir-pionir juga yang ikut mengembangkan di sini bersama dengan Pak Nur? Ada. Nah, nanti sebentar lagi saya panggilkan teman saya. Jadi begini, kami dari unsur pemerintah daerah dalam hal ini DPRD kan harus aspiratif, melihat Aspiratif. situasi di bawah, melihat mereka anak-anak muda yang punya semangat untuk membangkitkan, menghidupkan pariwisata, industri wisata di sini ya ironis kalau kita nggak turun tangan. Iya. Pemerintah nggak turun tangan untuk memberikan solusi barangkali ada permasalahan-permasalahan dalam rangka pengembangan wilayah ini. Nah, ini nanti kita tunggu. Oh, ini sudah datang. Sudah Nih, datang. Mas Haris sama Mas Win. Iya, Ya, selamat ini malam. Mas Haris, ini Oh Mas iya, Imam. Mas Haris ya. Iya. Mas Win. Ini ya. Mas Win. Ya, Iya. Mas Win. Jadi saya perkenalkan, beliau ini Mas Haris. Iya. Ini inisiator atau pelopor untuk pencetus ini. Ya, kemudian yang ketuanya ini Mas Win, ketua Pok Darwisnya di Tinatar sini. Oke. Nggih, mila
ini saya yo malu dong kalau mereka aja kita yang nggak turun tangan. Nah, oleh karena itu kita sambil diskusi ini ketemu dengan beliau, monggo nanti kita juga diskusi, mungkin ada permasalahan atau apa, kita yang di dewan kan nanti harus ya peka dong untuk melihat di masyarakat. Monggo ini saya perkenalkan ini Mas Haris. Selamat malam Mas Haris dan juga Mas Win ya. Di sini kita sudah hadir ya Anjang Sana Wakil Rakyat, yang mana kita sudah berada di Bukit Tinatar. Nah, di sini Mas Haris selaku pelopor nih, bisa dibilang pelopor kan yang kayak menggelorakan gitu loh, mengajak masyarakat. Apakah apa motivasi awalnya untuk bisa tercetus sampai hari ini terjadi wisata Bukit Tinatar ini? Awalnya bagaimana? Sebetulnya kita itu mendirikan wisata ini pertama kali juga dari animo masyarakat, dan kita melihat sumber daya masyarakatnya kelihatannya kok dengan program pemerintah, baik itu di tingkat kelurahan maupun di tingkat kabupaten kok bisa selaras. Makanya ini program-program ini memang kita tujukan untuk pemberdayaan masyarakat. Yang tak luput kita juga menselaraskan dengan program-program pemerintah, baik itu wisata, baik itu UMKM, yang mana kita kumpulkan nanti supaya ini menjadikan ikon yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat kita. Dan juga mungkin dari kacamata Mas Win ini sebagai Pok Darwis, ini proses awal terbentuknya kelompok Pok Darwis ini apakah juga langsung bertemu dengan Mas Haris awalnya atau terpisah? Ceritanya bagaimana ini? Ya mungkin awal berdirinya Bukit Tinatar mungkin salah satu pelopor Mas Haris. Kita diskusi bahwasanya dengan beberapa teman-teman di Dusun Jolosutro, mungkin di daerah kami di Dusun Jolosutro ada potensi wisata yang sangat luar biasa. Karena kita mulai pembangunan mungkin 20 April 2020. Itu kita mulai pembangunan karena Pada saat pandemi ya malah. pada saat pas pandemi, karena ada masukan inisiatif dari teman-teman pelopor, juga didukung dari warga sebagian atau seluruhnya Dusun Jolosutro. Kami berinisiatif akan membuat wisata buatan, destinasi wisata buatan. Kita ambil nama Bukit Tinatar karena ada sejarah panjang terkait perjalanan murid dari Sunan Kalijaga, yaitu Sunan Geseng, yang ada di daerah sini. Makanya kita ambil dengan nama Bukit Tinatar, itu ada sejarah panjang itu, Pak. Terus kita memang melihat ini potensi sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah berjalan 3 tahun stabil. Biasanya kita malam Ahad adalah musik, karena ini ada kegiatan barengan, kita off-kan dulu. Untuk musik kita memang sudah kerjasama dengan United of Indie Yogyakarta. Kita sudah tanda tangan kontrak untuk masalah musik dari United of Indie Yogyakarta. Kita sudah kerjasama, beliau yang menyediakan seperti itu. Mungkin seperti itu, sedikit sejarah sekilas ya, Bukit sejarah Tinatar. terbentuknya ya Bukit Tinatar. Nah, mungkin saya tambahkan Mas sebelum ini luar biasa pelopor tadi sampaikan untuk peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar. Ini pantasnya besok anggota DPR aja. Kelihatan Pak, aspirasinya luar biasa bersama Pak Nur ini. Begini, perlu ini kita sampaikan bahwa memang APBD kita di 2023 ini nanti kan kita arahkan ke sektor ekonomi. Sektor ekonomi untuk pasca pandemi. Ya, untuk pasca pandemi ini, setelah kita mengalami pandemi yang cukup melelahkan, untuk peningkatan ekonomi, untuk sektor menghidupkan bisnis pariwisata. Bisnis pariwisata, kemudian juga mengangkat usaha mikro, masyarakat kecil, kemudian petani. Ini luar biasa. Tadi Mas Win juga menyampaikan terkait dengan makam Sunan Geseng. Ya, ini Sunan Geseng ini sudah menjadi kegiatan adat dari turun temurun. Ya, setiap bulan Sapar ya Mas ya. Bulan Sapar itu ada kegiatan rasulan namanya di sini. Kupatan itu rangkaian 1 minggu itu ada kegiatan di lapangan, kemudian di situ ada wayang, ada ketoprak, ada ya live musik, pengajian, kegiatan-kegiatan budaya. Nah, itu nanti puncaknya di
makam Sunan Geseng ya Mas, di makam Sunan Geseng dengan kenduri ngarak kupat dari lapangan menuju ke makam itu ribuan itu yang hadir itu ribuan. Sayangnya kemarin Jogja TV belum sempat, nanti di tahun berikut Boleh kita diajak masukkan ini ini Pak ya untuk Tahun melihat berikutnya. keseruannya. Kupatnya enak, kupatnya sini. Iya. Dari Mas Haris dan juga Mas Win, mungkin mumpung ini kita bersama dengan Pak Nur selaku wakil rakyat nih, kita bisa melihat dari kacamata Pok Darwis ataupun pelopor, kira-kira ada masalah apa sih di sini dan juga tantangan-tantangannya, kira-kira ada apa saja yang perlu dikembangkan dan juga mungkin aspirasi atau usulan yang mungkin kita bisa bahas di sini. Silahkan, mungkin dari Mas Haris dulu atau Mas Win bisa disampaikan ke Pak Nur nih, mumpung ada di sini. Ya mungkin harapan kami kepada Pak Nur Ya. sebagai anggota Dewan di Kabupaten Bantul tentunya karena ini awal pembangunan kita masalah nyuwun ngapunten Pak terkait pendanaan kan kita Ya, memang iya. sangat minim sekali dari pemerintah. Pasti itu. Harapan kami dari pengelola Bukit Tinatar memang ada support terkait dana untuk wisata di Bukit Tinatar khususnya karena yaitu memang kendala kita memang salah satunya memang ada di masalah pendanaan karena ini selama ini kita ming patungan Pak Nur, jadi ming wul, terus sak pawai sak istilahnya apa, sak semampu kita, jadi ya kita tetap jalan terus sembari menunggu mungkin dari Pak Nur dari anggota Dewan ya ada kucuran dana lah Pak besok Pak untuk proses pembangunan ini tentunya kami mengucapkan terima kasih. Mungkin harapan kami dari pengelola seperti itu Pak Nur sebagai anggota Dewan di Kabupaten. Jadi tadi saya sudah ngobrol-ngobrol kemarin sama Mas Haris. Waktu saya naikkan yang jadi kendala ini accessibility. Accessibility ya Pak ya. Accessibility-nya pas tikungan. Nah, tadi saya itu butuh berapa? Wah itu besar ya Pak, 200-an juta itu untuk bangket biar tikungan yang tajam itu tidak begitu besar. Saya langsung ngomong, insya Allah kalau APBD kita yang 2023 itu sudah selesai. Saya ngomong 2024 saya kasih 200 juta. Ya, untuk nanti accessibility itu biar lebih mudah naiknya karena memang naik di ketinggian dan kita tadi sudah ngobrol-ngobrol, saya dapat bocorannya accessibility sini yang sampai ke makam Sunan Geseng mau ada proyek untuk pelebaran jalannya sama pembangunan itu senilai hampir 42 miliar. Ya, jadi nanti harapan kita nanti dan ini juga sudah menjadi set plan-nya DIY. Nanti untuk outer ring road yang dari itu yang Prambanan nanti sampai ke bandara itu kawasan ini nanti dilewati sini. Sehingga ini nanti akan menjadi kawasan yang luar biasa ini nanti. Di samping nanti ada kawasan industri di sebelah utara sana, nanti di sini ada wisatanya. Ya kita berharap ini bisa berkembang karena apresiasi anak muda sudah tadi bahkan patungan. Iya lho Pak. Iya, malu dong. Ini pemerintah harus turun tangan ya seperti ini. Untuk proses pengembangan ini. Baik, pemirsa Jogja TV yang ada di rumah, mungkin kita juga akan mendengar nih statement dari Pak Nur nih. Kira-kira proyek terdekat atau aktualisasi terdekat untuk di Bukit Tinatar ini apa Pak yang paling dekat nih akan kita lakukan bareng di sini? Ya, jadi seperti tadi yang dikeluhkan oleh pengelola maupun dari ketua Pok Darwisnya. Yang pertama, yang jelas kendala, ya. Kalau potensinya sudah bisa kita lihat, ya, sudah kita analisa potensi. Oleh karena itu kendalanya nih yang juga harus kita bantu solusinya. Kendalanya jelas accessibility-nya. Ini nanti tetap kita akan backup turun tangan untuk membantu kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang menata di sini. Karena ini potensi yang daerah lain juga mungkin tidak punya seperti ini. Orang sekarang wisata itu sudah jenuh dengan wisata rame-rame, suka yang hening lah. Ini kemudian nanti pengembangan tadi dari pelopor sudah sampaikan nanti wisata edukasi, wisata ini nanti. Karena di sini di Kaluran Siwono ini juga desa kawasan budaya juga. Ini nanti untuk pengembangan pendidikan juga. Itu yang tentu saya siap untuk membackup bersama saudara-saudara saya ini untuk mengembangkan lebih maju lagi Tinatar. Wah, luar biasa ya.
Baik, pemirsa juga TV yang ada di rumah masih di Anjang Sana Wakil Rakyat. Nantinya kita akan bersama Pak Nur dan juga Mas Haris dan juga Mas Bin untuk melihat potensi apa saja yang ada di sini dan juga mungkin suasana-suasana malam yang ada di sini ya Pak ya. Karena sebelumnya kita datang ke sini kan siang ya Pak. Kalau malam ini seperti apa? Mungkin ada ikon-ikon tertentu. Saya aja melihat dari sini sudah wow banget, kayak adem gitu ya Pak ya. Mari ya Pak, kita boleh jalan-jalan dulu ya Pak. Yuk. Ya, mari. Wah, nah ini kita berada di mana ini Pak? Spot yang apa ini? Nah, ini spot untuk yang live music. Iya. Nah, jadi ini spot live music ini kan seminggu 3 kali ya Mas ya. Seminggu 3 kali ada live musik. Ya tentunya musik-musik yang nyaman di sini, bukan yang kayak dugem, sehingga mendukung untuk suasana malam yang kita pengen hening sambil ngopi. Iya. Namun demikian lebih jelasnya untuk potensi yang ada di sini, monggo ini Mas Oh, iya. Haris, agak ke sini Mas, agak ke sini. Iya, Mas Bin dan juga Mas Haris ini dibilang panggung tapi kayak semacam ruang teater gitu ya. Kalau bisa dilihat di sini pemirsa di TV ini adalah panggung yang ada di bawah dan juga di belakang ini semacam kayak terasiring gitu ya Pak Yes. Nur ya. Terasiring. Ini memang konsep awalnya, alasannya kenapa ditaruh di sini nih tempatnya? Bisa dibilang panggung nggak sih Pak ini ya? Iya. Iya, panggungnya kenapa di sini? Ya untuk konsep panggung hiburan Iya. itu memang kita buat seperti ini karena untuk meminimalisir tentunya biaya, karena ini posisinya sudah teras tiring, nanti pengunjung tinggal menikmati dari atas untuk menikmati musik. Memang kita sengaja buat seperti ini. Terus untuk background memang kita konsep kita kembali ke alam, Iya. back to natural, terus seperti itu. Kita buat dari kayu, ranting, dan sebagainya. Ini kerjasama dengan seniman asli yang ada di dusun kami, konsepnya seperti ini. Karena untuk menarik pengunjung, karena memang konsep kita harus kembali ke alam, seperti itu untuk masalah Oke. panggung hiburan. Iya, maka dari itu memang ranting-ranting gitu ya Iya. Pak ya, dari hasil pohon-pohon yang ada di sini ya Pak ya. Iya, Ini kan pohon bambu, terus sekitar. ranting-ranting ya pohon sekitar, terus ada musiknya. Terus kira-kira yang akan ditampilkan di sini selain live music, apakah ada bayangan-bayangan untuk nanti penampilan yang lain? Ya, terkait hiburan memang kita sudah kerjasama dengan Desa Budaya. Kita akan menampilkan potensi budaya-budaya seperti gejolak lesung, terus emprak, Yes. terus Iya. ketoprak Kearifan lokal, ya. wayang Kearifan lokal ya. yang ada di daerah sini, bukan Betul, hanya betul. di Dusun Jolosto, tapi kita di lingkupnya di Kelurahan Srimulyo akan kita berdayakan, akan kita sajikan untuk pengunjung. Mungkin setiap malam Ahad kita untuk nyelingi akustikan, Iya. karena kita juga harus ada tanggung jawab bahwa kita di sini ada budaya yang harus kita munculkan seperti itu, Pak. Wow, ini kan sudah kebayang ya Pak ya, untuk lokasi ini bisa menonton gitu kan. Dari ujung sampai sini, ini kan ada curam nih, tapi ada terasiring. Memang apakah sudah ada dari aspek keamanan? Ngomongin aspek keamanan, boleh nih sang pelopornya. Bagaimana awal tercetusnya ini? Apakah perhitungan-perhitungan tersendiri tentang keamanan yang ada di sini? Pak Aris, monggo. Oh ya, untuk aspek keamanan, kita sebagai pengelola Bukit Tinata, tentunya kita sudah berpikir jauh-jauh hari dan sudah kita antisipasi untuk pengunjung semuanya. Untuk keamanan misalkan itu ada tebing, curam, kita ada fasilitas pagar, dan pasti ada aturannya tidak boleh sandaran ke pagar. Itu antisipasi. Untuk jaringan misalkan kita live, pasti ada pengunjung, kadang bludak.
Selalu kita koordinasi dengan aparat setempat, baik itu linmas masyarakat, baik itu kepolisian. Semua aspek yang berhubungan dengan keamanan pasti kita akan jadikan satu untuk mengamankan baik itu pengunjung maupun acara-acara yang diselenggarakan oleh pengelola Bukit Tinatar. Oke, baik. Sudah aman, kita bayangkan banyak pengunjung di sini. Sekarang wisata kuliner yang dijajakan. Apa ini, Mas Bin? Mungkin bisa dijelaskan. Apa aja yang ditawarkan di sini? Oh iya, di sini kami menyediakan ada 6 saung atau warung kecil-kecilan lah. Kita tentunya menyediakan makanan khas yang ada di Dusun Jolo Sutro. Kita ada kupat tahu, itu yang khas di Tinatar. Kedepannya memang kita akan cari lagi terkait potensi kuliner yang ada di Dusun Jolo Sutro. Misalnya wedang serai dan sebagainya itu akan kita munculkan di sini tentunya. Oh, seperti baik. itu. Ya. Baik, kita sudah membahas tentang banyak hal nih. Kira-kira output yang selanjutnya menjadi tindak lanjut untuk menarik wisatawan kan pastinya pemasaran gitu ya, Mas Win ya. Apakah ada masalah ini di sini mumpung ada Pak Nur nih, seorang penting nih dewan yang nantinya ada ide nggak nih atau ada solusi dari Pak Nur? Masalahnya apa nih untuk proses pemasarannya? Permasalahan yang ada di kami terkait marketing atau pemasaran memang kita masih minim sekali karena kita baru punya IG sama Facebook. Terus mungkin kalau secara pribadi kita buat status di WA karena kami yakin itu sangat kurang sekali terkait sistem marketing kita. Mungkin maka dari itu mungkin pada malam hari ini kerawan Pak anggota dewan mungkin bisa dibantu nanti Pak babakan marketing supaya nanti dari masyarakat luas bisa ngerti tahu bahwasanya di daerah Piyungan ada wisata baru Bukit Tinatar nanti untuk menarik para pengunjung mungkin nanti lebih banyak lagi. Harapan kami memang dari luar pengelola baik dari anggota dewan dan sebagainya nanti ada sumbangsih dukungan semua pihak nanti terkait pemasaran ada support seperti itu mungkin. Iya, baik. Ini mungkin dari kacamata Pak Nur ini kan juga sebelumnya berpengalaman sebagai lurah selama 18 tahun ya di Pleret ya Pak waktu itu ya Pak. Ya banyak sekali event menarik di sana seperti Rabu Pungkasan yang sangat hits banget kemarin belum lama ini Instagramnya meledak gitu ke masyarakat. Saya pun yang dari Bantul ujung tahu nih Pak gitu. Apakah selama itu juga Bapak juga melihat kira-kira teknik-teknik pemasaran apa sih yang pernah Bapak gunakan gitu untuk mungkin bisa diaplikasikan di sini? Ya, jadi memang kita baru mengolah. Jadi tentu ada penanganan di daerah lain yang akan kita adopsi untuk kita alokasikan di sini. Tadi sudah disampaikan beberapa persen di sini. Saya masih melihat, jadi untuk kearifan lokal masih harus ada semacam showroom, kios-kios itu yang mengakomodir kerajinan-kerajinan lokal. Nah, ini luar biasa itu nanti kalau itu bisa di situ sehingga ketika wisatawan datang selain makanan, wah itu beli apa di sini semacam tanda cindera mata atau apa ya, merchandise di sini itu harus jenengan munculkan sehingga penjenengan di Tinatar punya karakter, punya ciri khas. Ya. Oh kalau Tinatar ciri khasnya sini kayak begini sehingga ketika nanti kepengen apa ya arahnya di sini. Terus di selain itu karena ini suasana juga tenang, mungkin pengembangan nanti juga bisa ada semacam ruang rapat. Jadi instansi-instansi pemerintah, kelurahan kalau ada rapat bisa ke tempat ini, suasananya tenang. Ini secara tidak langsung nanti marketnya pasti bergerak. Wah, iya. Pastinya luar biasa sekali. Kita tunggu nantinya ya. Ini ide yang luar biasa. Nantinya akan ada merchandise oleh-oleh biar nanti brand ini teringat gitu. Bukit Tinatar gitu. Jadi brand mark tersendiri gitu ya. Baik, kita sudah tidak terasa di penghujung acara di Anjang Sana ini. Mungkin nih dari Pak Nur sendiri selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul, ada closing statement atau harapan-harapan terkhusus untuk Bukit Tinatar ini? Ya, yang pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih pada Jogja TV. Semoga tetap jaya dan semakin di hati. Jadi atas kerjasamanya bersama kita dari DPRD Kabupaten Bantul untuk
melakukan kegiatan Anjang Sana ini. Iya. Tentu sangat seperti tadi disampaikan, harapannya permasalahan kita harapkan dengan ini kegiatan ini nanti yang disiarkan oleh Jogja TV, masyarakat semakin tahu. Iya. Harapan kita Bukit Tinatar ini nanti bisa tinggal landas, ya terbang tinggal landas, Iya. mampu bersaing, berkompetisi dengan destinasi tempat-tempat wisata lain yang ada di DIY. Wah, sangat menggelegar sekali. Saya pun juga semangat menantikan nantinya proses bangkit dan proses yang nantinya akan ada aktualisasi-aktualisasi yang akan kita tunggu-tunggu ya Pak ya. Mudah-mudahan Ya. segala kita laksanakan bersama gitu. Terima kasih banyak Mas Haris, Pak Win dan juga terkhusus Tapi jangan Pak Nur. keburu pulang, Iya. ngopi-ngopi dulu. Boleh Ya, banget ngopi-ngopi ya. dulu. Aduh, gak Ya. sabar nih. Tadi sudah muter-muter. Tinggal kita nanti coba icipin jajanan-jajanan yang ada di sini ya. Baik, pemirsa Jogja TV yang ada di rumah, tentu saja kita tadi sudah ngobrol kepada sang pelopor dan juga Ketua Pok Darwis yang ada di Bukit Tinatar yang juga kita ditemani oleh Pak Nur yang di sini selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul. Cukup sudah, tadi kita sudah membahas dari awal hingga akhir dan juga solusi-solusinya. Mudah-mudahan di pembahasan kali ini di Anjang Sana Wakil Rakyat kita akan menantikan hasil-hasil yang akan kita tunggu untuk kita bersama-sama bisa datang ke sini. Jangan lupa ya Pak Nur ya, Bukit Tinatar. Kita bareng-bareng yuk main ke sini bareng-bareng ya. Dan di sini saya Imam Ganendra mengucapkan terima kasih di Anjang Sana Wakil Rakyat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Terima kasih. Pak Nur, Ya, terima kasih ya Pak. terima Yuk kasih. kita icipi yuk makanan Ya, di sana yuk. ngobrol-ngobrol. Ya, ya. Iya.